Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama melepaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni, wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka dirimu di dunia ini. Tapi sesungguhnya pasti kamu akan mengalami yang namanya kematian. Dan nasihat ini bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa setelah hidup ini akan ada yang namanya kematian. Tidak ada hidup yang kekal, tidak ada hidup yang selama-lamanya di dunia ini. Pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Bukankah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatil maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, terlebih-lebih yang namanya manusia, kita akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga wajar ketika Jibril memberikan nasihat kepada kita, kepada Rasulullah dan kita semua, bahwa hiduplah sesukamu di dunia ini. Tapi kau harus yakin bahwa akan ada yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bahwa setelah kematian itu datang pada diri kita, entah kapan, di mana, dan bagaimana caranya Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa kita, yang harus kita persiapkan, kira-kira sudah ada bekal untuk kematian itu atau belum. Karena perkara kematian ini tidak boleh kita takuti. Karena kenapa? Ya karena sudah pasti kita akan mengalami yang namanya kematian, dan tidak boleh kita takuti. Entah kapan, di mana, dan caranya Allah mencabut itu kita tidak tahu. Yang harus kita takuti, setelah kematian itu datang pada kita, kira-kira sudah ada amalan-amalan yang kita persiapkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Nah, jangan sampai kita hidup betul-betul seenaknya di dunia ini tapi tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Maka dari itu harus tanamkan pada diri kita semua bahwa kita boleh hidup sesuka kita di dunia ini, tapi yakin dan percaya sesungguhnya kita akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian nasihat kedua malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, cintailah apa yang engkau cintai, namun sesungguhnya pasti kau akan meninggalkan apa yang engkau cintai. Walaupun kau tidak meninggalkan apa yang engkau cintai terlebih dahulu, yang engkau cintai akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Ini juga menjadi nasihat untuk kita semua, bahwa kita boleh cinta dunia, cinta keluarga kita, cinta jabatan kita, cinta pangkat kita, cinta harta kita, tapi yakin dan percaya kalau bukan kita yang meninggalkan semua itu, mungkin mereka akan meninggalkan kita satu persatu. Orang kaya tidak boleh sombong dan terlalu cinta dengan hartanya, karena bisa jadi kalau bukan dia yang meninggalkan harta itu yang meninggalkan dia. Orang yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan sejahtera dengan keluarganya tidak boleh sombong dengan kebahagiaan mereka miliki,
Karena yakin dan percaya besok atau lusa salah satu di antara keluarga kita ini akan ada yang dipanggil lebih awal oleh Allah. Makanya jangan kita terlalu cinta terhadap hal ini. Karena kenapa? Kalau kita terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta, terlalu cinta dengan pangkat, jabatan, sebagainya, nantinya kita akan kecewa ketika salah satu dari apa yang kita cintai ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita memanfaatkan apa yang kita cintai ini untuk senantiasa berbuat kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan manusia. Kalau kita cinta dengan jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita memanfaatkan jabatan itu untuk bagaimana mendapatkan keridhaan oleh Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan terlalu cinta dengan sesuatu yang hanya permainan belaka di dunia ini. Karena besok atau lusa kita akan meninggalkan apa yang kita cintai, ataukah mereka yang akan meninggalkan kita. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan nasihatnya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau boleh berbuat sesukamu di dunia ini, tapi yakin dan percaya sesungguhnya semua yang engkau lakukan di dunia ini akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Bukankah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan pun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat pula dan mendapatkan pula balasannya di akhirat. Artinya apa? Kita boleh di dunia ini berbuat apa saja, akan tetapi yakin dan percaya dari semua perbuatan yang kita lakukan ini akan ada balasannya. Kalau kita selama hidup di dunia berbuat kebaikan, ya tentu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan kebaikan, dengan janji surga. Tapi kalau selama di dunia ini kita membuat kemungkaran, keburukan, ya tentu kita akan mendapatkan balasan yang setimpa. Ya mungkin kita akan dimasukkan dalam neraka, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ketika ingin berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita di dunia ini diusahakan senantiasa berbuat kebaikan, sehingga nanti di akhirat pun kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketiga nasihat ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga pun menjadi nasihat untuk kita semua bahwa boleh kita hidup sesuka kita di dunia, tapi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa setelah hidup pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Tapi setelah kematian hadir pada diri kita, kita harus persiapkan apakah sudah ada yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari nasihat ini juga kita belajar bahwa kita boleh mencintai apa saja yang kita cintai di dunia ini, tapi kita harus juga yakinkan dalam diri kita bahwa semua yang kita cintai ini kita akan tinggalkan. Walaupun bukan kita yang awal tinggalkan apa yang kita cintai, mereka lah yang akan lebih awal meninggalkan kita satu persatu. Kemudian yang terakhir dari nasihat ini untuk Muhammad dan untuk kita, bahwa kita boleh berbuat apa saja semau kita di dunia, tapi harus juga tanamkan dalam diri kita bahwa semua perbuatan, semua apa yang kita lakukan di bumi ini akan mendapat ganjaran dan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu kemungkaran, tentu kita akan mendapatkan juga balasan yang setimpa. Namun kalau kita membuat kebaikan di dunia ini, tentu kita akan mendapatkan juga kebaikan di akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih-lebih kepada saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ucapan resopah temengingi nama lumo naletei pamase dewata. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.